Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dimanapun Anda berada. Kita senang sekali berjumpa dengan Anda melalui Forum Kawanua RRI Manado edisi hari ini Selasa 2 Juli 2024. Dari pagi tadi kami sudah mengangkat topik ragam UMKM di Sulawesi Utara. Dan untuk saat ini kami hadirkan di studio adalah UMKM dari tanaman dan bunga. Dan narasumber kami yang hadir adalah Nursery Reike. Dia adalah owner dari Florapedia, Florapedia, Minahasa Utara. Minahasa Utara. Selamat pagi. Pagi. Ada filosofi nursery itu kan artinya ada yang menyangkut keperawatan atau apa itu bisa dijelaskan? Mendekat tuh. Ya. Iya, maksudnya aglonema. Iya. Nama ibu nursery. Iya, Mungkin ada nursery. makna. Nursery itu berarti tempat bunga. Nah, Iya. ini kan memang cocok. Nursery. Memang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan talenta kepada ibu ya, Amin, Nursery Reike. iya. Kemudian di samping nursery, ibu nursery ada Bung Semi Puno. Iya, betul. Dia adalah owner dari Aglonema Manado. Iya. Iya. Selamat pagi Bung Semi. Pagi Pak. Iya, kita juga bisa menyaksikan kedua narasumber kami melalui siaran langsung FB RRI Manado. Saya ditemani rekan saya Hendra, seorang penggemar berat bunga juga ya Bung Hendra, tapi mungkin bunga rumpu macang sudah. Kalau bilang bunga semua pasti Tahu, suka kan, ya, tahu. tapi ada levelnya, Kalau pemula, saya tingkatan kayak medium depan dan saja bunga-bunga expert. itu. Oke. Dan bukan hanya dari UMKM bunga dan tanaman, kami juga menghadirkan UMKM wine. Yang sifatnya Tapi mereka ada di pengelolaannya- Desa Wiau, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang terhubung dengan kita melalui Zoom. Selamat pagi. Halo, Minahasa Tenggara, Wiau. Ada Pak Albert Tompunu selaku pembina narasumber wine. Iya. Di sana Albert ada- juga adalah hamba Tuhan, pendeta ya. Iya, betul. Dan juga Frianti Pontororing, Sekretaris BUMDes Wiau, pelaku usaha UMKM wine. Luar biasa. Ini produk ini sudah dikelola oleh BUMDes. Nah, berarti kan ada suatu ekspektasi yang bagus ya. Ketika desa sudah terlibat, kalau Bung Semi dan Ibu Nursery kan masih perorangan yang menangani ini. Oke, kita sambil halo, selamat pagi. Bung Hendra mungkin bisa sapa yang Minahasa Tenggara? Iya, Pak Albert Tompunu di sana. Selamat pagi, mendengarkan suara kami dengan baik di sana Pak Albert. Ya, kami dengar jelas sekali. Selamat pagi, Pak. Iya. Oke. Ada juga bersama-sama dengan kami ada Ibu Frianti Pontororing. Selamat pagi Ibu Frianti. Ya, selamat pagi. Oke, mendengarkan suara kami dengan baik di sana juga ya Ibu Frianti. Ya, jelas. Oke, baik ternyata ya. Oke. Ya. Kita langsung juga ke Ibu Nursery. Sudah berapa lama Ibu Nursery menangani bisnis bunga ini? Kalau untuk bisnis bunga sejak tahun 2000, Iya. kurang lebih 4 tahun untuk jual beli. Ada momentum apa sehingga biasa kan ada hal-hal yang membuat Yang Ibu pertama Nursery karena COVID. termotivasi? Oh, Karena COVID kan, jadi yang di booming rumah itu ya? saja. Iya. Booming. Oke, Jadi oke. karena di rumah saja, nintau baking apa, kebetulan hobi dengan tanaman, jadi lebih baik jual joto daripada di rumah Betul, pembadian. tetap produktif. Jadi Iya. Ibu maksudnya tetap berkreasi ya walaupun Iya. ada pembatasan waktu itu. Iya betul. Dan kira-kira bagaimana prospeknya waktu itu? Wow, bagus justru karena kan rata-rata orang tuh di rumah. Nintau mau baking apa, Iya. apalagi ibu-ibu. Nah di situ kesempatan, dorang piara bunga dan torang juga termotivasi untuk jualan bunga. Begitu. Bunga apa yang best sellernya dari Ibu? Aglonema. Aglonema. Iya. Yang janda-janda itu ada ya kan dulu tempat Ada janda betul. ya, ada kan bunga janda. Iya, janda bolong. Itu juga cukup bagaimana? Janda Ya, itu. itu sih di zaman itu ya DP harga tuh sampai puluhan juta, ada ratusan juta waktu itu. Tapi kalau sekarang kan Terjun bebas. terjun bebas. Memang begitu. Masih boleh dapat berapa dan tuh janda itu? Semi saja jual kemarin 25.000.
itu bukan cuma terjun bebas, Bu, tapi mencapai Iya. titik nadir. Karena begini, tanaman kalau dia gampang diperbanyak, dia cepat sekali anjlok DP harga. Karena cepat perbanyak, Oke. itulah tanaman. Ibu Nursri ingin mengatakan bahwa menanam itu juga adalah seni ya? Iya, itu seni. Dan itu bisa untuk kesehatan loh, Hendra. Betul. Ketika Anda menanam bunga, cuma Anda tensi. Pasti rendah tuh darah. Normal. Iya, ketika Anda sementara menanam bunga di media sambil bersiul-siul tuh, lia-lia, pasti sehat tuh orang. Amin. Tapi itu memang betul. Terapi. Itu jadi kita kalau kita kan sekarang sebenarnya dalam keadaan sakit. Iya. Nah, setelah kita karena kita hobi bunga, jadi dengan kegiatan ini jadi sehat. Betul. Iya. Itu testimoni orang. Sebelum kita jualan bunga, kita tuh hampir setiap bulan tuh di rumah sakit. Kontrol. Bukan kontrol, down. Jadi dengan adanya jualan bunga, kita aktivitas kita kan di bunga terus sampai enggak ke rumah sakit. Ya dinamis. Nah, ini luar biasa. Ini ada semacam suatu healing ya. Bahwa Iya. menanam bunga ini juga ternyata sangat berdampak terhadap psikologi kita. Oke. Iya, Nah, betul. dari momentum pandemi itu kemudian bagaimana Ibu Nursri membaca keinginan pasar? Kalau keinginan pasar itu berawal dari postingan sih, postingan di FB, orang kan di rumah. Dan lihat komen, mana yang rame ya? Iya, akhirnya dari situ termotivasi untuk jualan. Akhirnya ya jual dari situ sampai sekarang. Dan ternyata jualan bunga tuh bagus. Karena kan kalau jualan bunga orang pandang enteng, dilihat sebelah mata. Tapi setelah dijalani, ternyata itu adalah income yang bagus untuk orang kehidupan. Buktinya Pak Semi bisa kasih kuliah anak hanya luar dengan biasa. jualan bunga, jualan media, bisa kasih Bagaimanapun kuliah anak. ini entrepreneur loh. Iya, kewirausahaan. Iya betul. Maksudnya dan kita contoh di depan mata yang nyata. Iya toh. Kita bisa beli sesuatu cuma karena jualan bunga. Iya, betul. Iya. Jadi orang lihat sebelah mata, tapi kenyataannya itu prospek yang bagus. Orang tidak pernah lihat itu. Iya. Mar, justru jangan banyak orang lihat itu, Bu. Nanti semua banyak saingan tuh. Kalau mau saingan Iya. banyak, betul. Kalau mau saingan banyak. Orang jualan bunga di Manado, tanya Pak Semi, banyak orang jualan bunga. Tapi mari kita bersaing sehat. Tapi Ibu bisa survival sampai sekarang bagaimana? Kalau survival sampai sekarang, kita jangan melihat komen orang. Kita Ibu jangan ini melihat berpikiran positive thinking terus. iya, ya? jadi kita maju terus. Kita pun sering konsul dengan Semi, Pak Semi. Nah, di situ Pak Semi sini, Ci, kita kok begini. Kita cuman bilang, torang jangan lihat orang, torang jualan dan jualan saja. Kalau torang mau lihat orang, kapan torang maju? Nggak akan maju. Nah, sehingga torang melihat orang jualan bunga, orang jualan metan, banyak yang down sekarang. Iya, betul. Karena terpancing dengan komen orang iri. Jelas kalau persaingan tuh banyak ya. Iya. Mau bisnis apa saja Betul. persaingan. Tapi jangan orang lihat dari Mesti persaingan. mental kita kuat. Iya, Bu orang Nursri, ya. maju terus. Betul. Iya, jadi kalau orang komen begini, kita nggak pernah balas Ya. orang komen. Kita cuma puji Tuhan aja. Oke, Ibu Nursri, nama usaha apa tadi boleh? Reike Florapedia Minut. Itu Ada filosofinya itu. Karena Florapedia kan saya ilmu teringat pengetahuan. ensiklopedia, seakan-akan dia membuka suatu wawasan berpikir yang lebih luas lagi tentang bunga. Iya, jadi itu Florapedia itu kita ambil dari kitab owner yang ada di
Jakarta itu dia nama Florapedia. Jadi kita buka di Minut, maka yang kita buka kita pakai nama Reike Florapedia itu dari Jakarta. Luar biasa ya. Iya, jadi nama itu importir dia. Jadi bukan lagi nursery, dia importir. Jadi kita ambil nama dari sana dan kita penama digabungkan menjadi suatu usaha yang baik. Oke, Ibu berbagi pengalaman sedikit ya ini. Untuk Ibu kan juga kan untuk berjualan bunga kan perlu bergaul ya. Iya. Oke, perlu pergaulan berarti Ibu banyak teman. Harus. Bagaimana menghadapi teman yang sering minta bunga ini? Datang ke rumah iya. Dupe bagus do ini, tabawa jo ya. Begini. Pernah alami tuh Bu? Oh, Dupe sering, bagus sekali. Sering. Karena begini, orang tuh hidup di kampung. Di kampung itu namanya baku minta, itu bukan tradisi lagi ya, tapi itu sudah jadi kebiasaan orang di kampung, sampai ada DP istilah ini kok bunga minta-minta. Iya toh? Pernah Iya. Cuman itu yang kita tahu Bu, bunga minta-minta itu luli. Iya Toh? Kalau misalnya ada strategi ya, kalau orang minta kasih itu luli sana. Minta bunga dok Pak Ngoni, ambil itu luli sana atau pancar nasi. Dan begitu Iya, dulu. pancar nasi juga. Iya betul. Jadi DP strategi begini, torang kalau tetangga tuh datang minta bunga, torang beri pengertian. Jadi torang beri pengertian bahwa bunga ini torang ada beli dan dijual. Jadi torang kasih pengertian bahwa seperti contoh kita datangkan bunga kemarin baru-baru ini cuma sedikit sih, cuma 600 batang aglo. Nah, kalau ada yang datang tuh kita bilang ini torang beli dan torang beli 600 batang, yang datang 600 batang. Karena banyak yang minta bonus dan ya toh, dorang beli macam beli 10 pot bunga. Nah, di situ ada istilah bonus dan Bu. Nah, jadi di situ kita sering kasih pengertian bahwa torang tuh beli order 600 batang, torang bayar 600 Mereka batang. minta bonus aglo juga ya. Ya iyalah. Namanya bunga ya. Itu trihuk sana Jo. Begitu kan pemain. Oke. Orang Manado Pak. Kita ke Bung Semi. Bung Semi, kebutuhan sekarang akan bunga kita lihat itu merupakan suatu gaya hidup kita melihat di mana-mana ya. betul. Kita melihat banyak sekali, kebetulan tadi Bu beringin Bung Semi dan tetangga saya iri jadi ada orang tiba-tiba atur taman. So cantik tuh So bunga, cantik. bagus. Kiri kanan Bu. Di mana mah kiri kanan kita semua ada taman. Kita lihat begini, tapi memang untuk butuh sentuhan expert tetap. Nah, itu Pak Semi. Bagaimanapun kita lihat sehebat apapun ngoni dong suatu tangan tubugan fil, pucuk merah, baru apalagi semua segala macam menurut tangan palem. Tapi kita lihat dang memang belum proporsional. Bagaimana Pak Semi melihat itu bahwa bunga juga ini adalah seni Iya. dan penempatan yang baik. Iya betul. Pertama kita lihat dulu lokasi dulu ya. Lokasi seperti apa, nanti akan muncul karya-karya di situ. Akan muncul terbentuk sendirinya. Oke. seperti itu. Rumah-rumah yang di Iya. kompleks saya itu menginginkan suatu pemandangan trotoar yang baik ya. Iya, Mereka ingin rumah mereka begitu orang, wih, tuh kesannya seperti itu. Maunya wah. Oke, nanti saya foto, Iya. ya saya kirim Pak Semi ya. Iya. Itulah pokoknya ada yang suka kayak hutan rimba. Soalnya ketika mereka semangat pertama, Iya. mulai drop, tuh ternyata merawat ini Gampang-gampang susah. gampang-gampang susah. Kalau tanam cuma semerawut, sulit dirawat. Nah itulah Pak Semi orang butuh advice dari bagaimana kira-kira. Jadi itu sama tadi kita bilang, lihat dulu di posisi kintal. Ya, supaya ini pagar, Bung Semi. pagar ya. Dan biasa kan di pagar kiri kan ada tanah. Ada ya tanah. Baru trotoar, Trotoar. baru aspal. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan di Kalau sini? untuk kita Ya, setiap tanaman kita harus pikir bahwa ada satu yang bikin raja di situ. Ada satu maskot Yang menonjol, istilah, yang menonjol. situ, Yang jadi ikon maskot, ya, yang ikon. ikon. Jadi itu kita buat nampak contohnya seperti bunga ini. Ya. Tampilan. Nah, bagaimana dia akan tampil berarti dia ada taplak merah. Jadi situ akan jadi dia maskot itu. Di situ lihat dari bentuk. Memang Nora cuma Jangan taruh- sembarangan buat juga itu. Kita bilang pada tetangga, bro,
tanang tuh orang. Kali-kali begitu tolong. Jati kemarin telah rupa tetap nak ada sentuhan ini no. Jadi seperti itu untuk menampakkan bunga itu ada satu dasaran di bawah, ada dasar. Kalau Pak Semi sendiri itu memang pendidikan atau memang punya otodidak sendiri? Oh ini kayaknya harus seperti ini supaya mengundang daya tarik begitu. Itu jadi sendiri, situ lihat dari lihat posisinya seperti apa. Jadi sendiri nampak karena kan tergambar di otaknya tergambar. Pak Semi kalau rupa macam tadi, kalau ingin dijadikan raja, kira-kira tanaman-tanaman di depan pagar itu apa yang cocok? Kalau kita lebih suka yang warna merah-merah ya, warna merah-merah. Asoka. Gitu. Asoka itu yang nampak, yang gampang pelihara itu, yang lama besar. Kita di depan pagar asoka. Oh, bagus. Asoka Sudah merah. mau beli tombol lain. Pak Semi ada asoka warna apa? Kita cuma ada kuning ada, Kuning juga ada. putih. Asoka berapa warna Pak Semi? Asoka ada 3 warna, kuning, merah, putih. dan putih. Oke. Ah, kita mau. Oh, Oke. iya, 4 dah. Kita ke Wiau dulu. Kita ke Wiau dulu, Wiau ini ya. jauh sekali tuh mau ke Mitra ini. Di sana pengembangan wine dari buah-buahan. Nah, Ada ini lain lagi, makanya ragam UMKM DP topik ini. Pak Albert dan juga Ibu Frianti, saya ke Pak Albert ya. Bagaimana pengembangan, kok bisa ini wine-nya kan dikenal dengan anggur ya, baru namanya Bisa wine. buah pasti ya? Anggur. Ini kok bisa dengan buah-buah lain. Ke Pak Albert seperti apa ini pengembangannya selaku pembina juga narasumber wine di sana? Ya, selamat pagi Pak Audi dan Pak Hendra Iya. dan Bapak Ibu dan semua di studio. Ya, baku dapat dilihat ini. Syukur, makasih banyak karena ada waktu untuk dengan RRI, sangat luar biasa, kami sangat bangga sekali. Jadi satu penghargaan buat orang di Jadi untuk wine kami kembangkan di Riau ini sudah 2 tahun terakhir ini. Kita baru mulai 2 tahun lalu. Pak Albert mungkin bisa mencari posisi yang tepat begitu Pak, agak sedikit putus-putus. Ya, sudah bagus. Pak Albert, bolehkah Anda angkat itu produk Anda supaya kami dapat? Kami sedang menyaksikan di FB ini. Iya, untuk Ya, bisa Anda perkenalkan satu persatu produknya Pak Albert atau Ibu Frianti silakan. Oh iya, Iya. ini kami ada produk-produk wine ini dari buah-buah. Luar biasa. Jadi biasa orang mau mendengarkan wine, itu pasti dari anggur. Tapi soalnya wine itu bisa dari buah apa saja. Oh. Jadi Aromanya ini boleh ada, kami cium dari sini Pak. Aromanya itu. kalau boleh tercium di sana boleh. Mesti makan Riau ini kita. iya. Ya. Butuh Jadi berapa ada- banyak buah Pak untuk mendapatkan satu botol itu? Cara membuatnya dia. Oh iya Pak, ini ada wine yang Oh, bisa. bisa Bisa, mix nih. dengan berapa buah. Biasa. Ya, tapi ada juga kalau misalnya ini wine pala, memang hanya khusus dari buah pala. Jadi hanya khusus dari buah pala. Jadi dia namanya wine pala. Lalu ada juga dari salad. Nah ini dari salad. Ini namanya wine salad. Nah, lalu ada juga dari pisang. Namanya wine pisang. Iya. Melihat potensinya nih Pak, kita ke buah-buah yang dikelola ini. Paling laris yang mana Pak? Apakah pala, pisang? Kalau mau dilihat prosesnya juga ini gampang-gampang susah sebenarnya. Iya. Ini yang lebih banyak diminati ini adalah pisang sama pala, Pak. Pisang sama pala. Kalau pisang itu lebih banyak karena ini awalnya kan kita buat untuk anggur jamuan di gereja, Pak Hendra dan Pak Oki. Luar biasa Pak. Pak Albert juga ini adalah Lalu yang banyak juga peminat untuk selain anggur perjamuan yaitu dari pala karena rasanya yang memang nendang, mereka bilang dari luar, wah
enak sekali untuk pala. Pak Albert, itu satu botol berapa sekarang Pak dijual oleh BUMDes ini? 30.000 Wah, terjangkau sekali ya. untuk yang 500 mililiter. Kalau yang Untuk produk ini berarti sudah menjadi semacam souvenir dari Kecamatan Pusomain atau bahkan nanti Kabupaten Nusa Tenggara. Apakah sudah didaftarkan di pemerintah setempat sehingga akan terhindar dari orang-orang yang meniru dan mengklaim atau seperti apa kira-kira Pak Albert dan Ibu? Oh iya, Pak, ini untuk 2 tahun terakhir ini memang sudah jadi andalan di Kecamatan Pusomain, tapi juga dari Kabupaten, karena baru di Biau ini untuk mitra, baru di Biau ini yang mengembangkan untuk wine ini. Lalu untuk izin-izinnya kita baru ada dari Dinas Kesehatan sudah dapat izin PIRT namanya. Oh iya, betul-betul. Oke. Untuk usaha kecil menengah tentu ya. Kita harapkan perizinannya jangan dibuat berbelit-belit ya, karena ini kan UMKM. Beda dengan industri besar ya. Oke. Bapak Albert, Ya, ini benar. sebenarnya gagasan, kan pisang ini kan hari-hari kita makan begitu ya, bisa ditemui di mana saja, bahkan produksinya tidak melihat sama seperti langsa yang musiman begitu. Kalau pisang kan ini setiap hari tersedia terus di pasar. Kenapa mendapat ide gagasan pisang bisa menjadi wine? Tidak ada buah-buah yang lain seperti jambu begitu atau masih juga akan dikembangkan? Iya, ketika saya datang di sini di sekitar 3 tahun lalu, saya lihat di Riau ini banyak sekali pisang, Pak. Itu banyak sekali. Jadi Riau ini terkenal dengan pisang roa namanya, ya, pisang roa itu enak sekali. Hari-hari mereka bawa ke factory. Jadi saya pikir ini mau bikin apa ini banyak sekali, kalau cuma mau makan ini so lebih-lebih. Jadi saya pikir dengan ilmu yang pernah saya dapat, karena saya pikir buah itu kan bisa dibikin wine. Jadi saya coba dulu sendiri, saya coba-coba dan ternyata jadi, Pak. Kemudian kami berikan pelatihan kepada ibu-ibu di sini. Jadi sudah ada 20 ibu-ibu yang memproduksi wine ini. Itu kan mereka sudah aktif melaksanakan ini. Kalau pemilihan buah pisangnya sendiri ada pisang khusus begitu Pak, atau semua pisang jenis pisang yang Pisang roa yang primadona. yang primadona yang seperti Bapak katakan tadi begitu? Jadi bukan cuma di bunga juga ada raja ya. Raja, Di pisang pisang raja pun ya. juga ada Bukan yang pisang terpilih. rajanya tapi pisang Yang terpilih yang untuk tergolong menjadi- raja Ya, gitu ya. betul, yang cocok untuk. Oke. Pak Albert, karena ini kita mengenalnya sebagai wine, apakah dia ada efek untuk Mabuk ya. kayak begitu, mengandung alkohol atau bagaimana Pak Albert? Oh ya, Pak Odi dan Pak Hendra, memang wine ini mengandung alkohol, tapi dia rendah, dia sekitar 12%. Paling tinggi dia 12%. Memang kalau diminum hanya sedikit, tak apa-apa sih. Tapi kalau dia sudah banyak, dia mabuknya. Di Manado didapatkan di mana itu Pak? Ini pengen beli ini. Di Manado ada tempat shopnya gitu. Untuk sementara ini belum, Pak. Sementara Kita sementara mengusahakan bersama dengan BUMDes untuk sementara BUMDes yang beli dari ibu-ibu. Nah, sekarang sudah terkumpul di BUMDes sudah ratusan liter. Jadi mereka gimana ini mau salurkan ke Manado atau di mana? Nah, itulah yang menjadi kendala untuk saat yang ini. kenal. Bolehkah jualan bunga sambil jualan wine? Kita di sini ada dua Dikolaborasikan kita di begitu. sini ada 2 UMKM bunga yang top, ya. Makanya saya tanya, bolehkah Bung Semi join juga sekalian? Pertama mungkin sistemnya dititipin dulu ya, titip dulu, melihat bagaimana responsnya. Anda ingin tur bunga, bolehkah Anda sedikit mencicipi? Misalnya seperti Produk itu. dari Minahasa Tenggara gitu. Mungkin bisa seperti itu kira-kira Pak. Karena kalau ini begitu bahan bakunya ada,
kemudian juga cita rasanya Berbeda, tepat. dan semua pengucapan. Tuh. Semua pengucapan Pak ini bulan Juli, mungkin. Iya. Pak Albert, bolehkah Anda membuka jaringan seperti apa kira-kira? Karena kan ini telah diperkuat oleh BUMDes, sehingga organisasi Indel yang akan mendorong melalui bantuan mungkin dana desa. Silakan Pak Albert, bagaimana kira-kira? Iya Pak. Kalau di Bitung ini lalu di Bitung kami sudah membuka seperti ini juga, dan itu sudah diambil alih oleh BRI, Bank Rakyat Indonesia Bitung. Jadi setiap ada produk mereka beli. Jadi pengrajin langsung dapat untung, mereka langsung rasakan. Jadi kami harapkan juga begitu di mitra ini, misalnya ada salah satu bank yang menjadi sponsor untuk produk-produk kami. Karena kami tahu biasa kalau Bank BRI itu ada pameran-pameran di seluruh Indonesia setahun sekali. Sama seperti yang di Bitung waktu lalu, kita sudah seperti itu. Ya, kita coba membayangkan Hendra ya. Air mineral 600 mili ya. Ini kan 500 mili berarti lebih kurang sedikit. Kemudian harganya 30.000. Berarti masih termasuk ekonomis dan tidak sulit untuk dipasarkan sebenarnya kan. Tinggal bagaimana strategi pemasaran Pak ini yang dari Anda untuk rancang seperti apa, karena sayang dengan bahan baku yang begitu besar. Saya sendiri baru tahu sekarang, makanya untuk itulah kita memang perlu untuk berdialog bahwa ada wine buah-buahan itu dari Desa Wiau, Kecamatan Pusomain, Kabupaten Minahasa Tenggara yang harganya ekonomis. Ya, tinggal seperti itu. Sebenarnya kalau pasarnya Pak sudah permintaannya sampai di mana saja Pak? Apakah hanya dari lokalnya kita sendiri di Sulawesi Utara atau sudah domestik sifatnya nasional dan juga mancanegara barangkali? Iya, untuk pemasaran ada Ibu Frianti yang sudah menghandle bagian-bagian produk ini untuk dipasar. Ya, silakan Ibu Frianti. Kalau untuk pemasaran masih lokal untuk sampai saat ini masih di seputaran Sulawesi Utara, dan paling banyak ya untuk Kabupaten Minahasa Tenggara. Oke, Masuk pengucapan ya. momen pengucapan katanya. Ini Pak Albert, kami sebenarnya ingin sekali untuk mencicipi, karena kita juga kan adalah jemaat gereja. Karena ini kan negara-negara tadi sudah pakai di anggur perjamuan ya. Iya. Kami mau coba ingin merekomendasi, karena selama ini kami pakai anggur yang harganya cukup mahal. Mengapa tidak menggunakan buatan lokal kan kalau ya. Jadi memang mesti kawiau ini Pak, atau bagaimana ini Pak yang orang boleh mudah apa produk tersebut. Kalau dijual di Manado pasti kita akan cari ya begitu. Bukan main kan kalau misalnya gereja-gereja kita menggunakan produk dari mitra ini kan. Produk dalam luar sendiri. Biasa begitu. Karena yang kita gunakan kan ada produk dari luar. Yang diproduksi di daerah lain. Bagaimana kalau kita menggunakan produk sendiri dan produk sendiri hanya benefitnya untuk juga dari kita untuk kita, seperti itu. Sudah ada kira-kira terobosan seperti itu Pak Albert? Iya, ini tinggal kita kumpul stok banyak, lalu kita akan bawa di kantor sinode, karena waktu 3 tahun lalu mereka minta, tapi memang stok waktu itu masih sedikit karena pengrajin baru 1-2 orang. Tapi sekarang sudah ada 20 orang pengrajin, maka sudah cukup untuk bawa di kantor sinode dulu untuk dijual. Jadi untuk sementara ini kita masih terima pesanan, entah mereka dari Manado, jadi kami bawa langsung ke mereka yang salib, atau di mana kami pesan, kami antar. Ternyata memang masih deal fire ya, maksudnya produk pembuatan ini ternyata rekan Hendra PO, kemudian juga dia masih manual sekali. Mungkin belum ada mekanisasi yang bagaimana sehingga semacam mengarah ke fabrikasi sehingga dia bisa diproduksi secara massal. Tapi justru di produk-produk manual seperti inilah yang sebenarnya punya lebih menggigit ya hasilnya. Karena kalau sudah diproduksi secara massal oleh mesin-mesin besar biasanya ada yang miss di situ. Sebenarnya
sangat menarik sekali ini. Oke, kita akan kembali dan kita akan menerima Penelpon juga ya. Anda yang Sam- mau bergabung nanti bisa langsung di 082195835080. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Wih, tas baru nih. Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok. Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia. Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, kita masih membahas ragam UMKM di Sulawesi Utara. Kali ini kita ke bunga dan juga wine ya. Iya. Wine memang hal yang paling menarik kalau saya bisa katakan. Kalau bunga bukan berarti tidak ya, tapi ke wine saya lebih lawan Audinya gitu. Jadi Iya, iya. kita kalau mengenai wine ini ya, tentu kalau ada wisatawan asing pasti mereka akan cari tempat-tempat yang sifatnya, mohon maaf ya, klub malam, pub dan lain sebagainya, dan itu produk-produk yang ditawarkan di situ produk-produk impor, bukan lokal. Nah, sebab itu yang ingin kami tanyakan ini, apakah ada permintaan-permintaan seperti tempat-tempat hiburan atau kafe begitu dengan produk wine yang dihasilkan, diproduksi di Mitra? Bagaimana Pak Albert dan juga Ibu Frianti di sana? Seperti itukah? Untuk sampai sekarang ini untuk kafe-kafe sih belum. Kita masih sekitar di Minahasa Tenggara. Yang lebih banyak beli itu ada gereja-gereja. Kemudian untuk wine kesehatan yang pala dan salak, kemudian wine mangga itu dari masyarakat sekitar di Minahasa Tenggara. Tapi untuk kafe-kafe sih belum. Jadi Pak Albert juga ingin mengatakan bahwa ini wine kesehatan. Ketika Anda minum sesuai takaran yang baik, maka dampaknya untuk tubuh bagus ya, karena apalagi ini kan ekstrak buah. Tapi kalau lebih Ini kurang Seperti tergantung itu. dari diri kita masing-masing. masing-masing Toh, kalau kita memang menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, tidak baik pasti dampaknya jangankan tidak baik. wine, minuman apa saja pun bisa berakibat yang Menggangguan kesehatan dan betul. juga mabuk ya. Oke, Baik. mungkin bisa terima telepon? Iya, kami angkat telepon untuk yang bergabung. Selamat pagi RRI 0821 9583 5080. 80. Selamat pagi RRI. Halo, Halo, selamat pagi dengan halo Ibu selamat siapa? pagi RRI Manado, selamat pagi buat Hosendra dan Pak Audi Kandores. Dengan Ibu siapa di Dengan mana, Ibu Bu? Grace, Oh, Ibu Grace. Ibu Grace Ibu Grace di Languan. di Languan. Nah, silakan Ibu Grace. Ibu Grace di Languan. Silakan. Pertanyaannya. Oke, selamat pagi buat narasumber yang ada di Pro 1 Manado. Jadi kalau kita berbicara UMKM, pastinya kan ketika kita menjalankan suatu usaha itu pastinya ada tantangan, ada juga kendala, pasti itu ada ya. Kadang yang menjadi faktor utama, faktor UMKM itu tidak bertahan lama karena memang kurang tekunnya menjalani suatu usaha tersebut, ataupun juga karena modal sudah dipakai untuk kebutuhan lain sehingga modal jadi habis. Tetapi juga karena memang kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran dan karena harga jual yang terlalu tinggi. Padahal kalau kita bisa mengatur keuangan dengan baik, kita bisa punya strategi yang bagus dan harga jualnya juga tidak terlalu tinggi, pasti usaha itu akan terus berlanjut. Dan terutama juga jangan pernah menyerah. Karena kadang usaha kita kan sepi pembeli, tapi juga kadang ramai. Jadi kita juga harus terus berusaha dan mencari solusi bagaimana supaya jualan kita itu lancar.
Kalau mungkin kita jualan di rumah atau di tempat usaha sepi, kita jualan lewat online, kita posting ke medsos. Karena kan kalau lewat medsos banyak yang lihat usaha kita. Tapi juga kita pakai sistem deliver untuk suatu misalnya kuliner atau fashion, kita deliver kan. Kalau deliver lebih banyak pembelinya. Itu dan saya mau bertanya kepada yang pelaku UMKM aglonema, karena saya tertarik juga dengan bunga aglonema karena juga pernah menanam aglonema. Jadi yang pertama itu Pak, apa yang Bapak lakukan apabila tanaman aglonema Bapak itu daunnya busuk dan ada gai-gai kecil, karena kebanyakan kan aglonema kadang seperti itu. Dan yang kedua, apakah aglonema yang tidak ada akarnya itu bisa hidup atau tidak, seperti yang Bapak budidayakan itu seperti apa? Itu saja, terima kasih, selamat pagi, dan God bless you. Oke, terima kasih Ibu Grace di Langwan. Di belakangnya Ibu Grace, silakan yang mau bertanya di line telepon yang kami siapkan untuk Anda. Ataupun Anda bisa berkomentar di streamingnya kami ya, di Facebooknya RRI. Bisa dilihat di situ bagaimana kemudian pembahasan kita yang kali ini membahas terkait dengan ragam UMKM Sulut, dan cenderungnya kita berbicara tentang bunga ya dan juga wine. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Oke, dengan Pak siapa di mana? Elik di Manado. Pak Elik di Manado. Silakan Iya. Pak Elik. Iya, kalau orang sebagai masyarakat dan orang lihat tuh peserta UKM, banyak itu yang belum tikar. Bersyukur tuh orang usaha UKM ini macam apa narasumber ini, orang tuh maju. Mas ini yang anggota UKM yang di bawah, macam itu di kuliner di luar sana. Kadang-kadang orang itu jauh-jauhnya terancam, kadang-kadang mati dorang pe akhirnya ini tuh macet karena belum tikar, tambah dong dengar tuh semua jadi apa mau tambung jadi reklamasi pantai, hilang tuh dorang pe mata pencarian, dorang pe usaha UKM itu dia kan pemerintah keluarkan UKM untuk membantu orang miskin, tapi sama pemerintah tindas. Dan kedua, memang kalau kita lihat kalau usaha bunga apa dorang itu maju apa tuh kuliner tuh makanan-makanan khas Minahasa dan posting itu bagus. Mar itu orang baju di sana, tolong harus diperhatikan. Memang kalau orang berusaha bunga itu paling tinggi, paling apa itu orang-orang menengah, ekonomi menengah ke atas yang suka ini, suka beli bunga itu. Mari kalau di bawah Bu, orang di bawah kemiskinan orang pas-pasan, dan cuma mau cari ini Bu, bunga 10% koperasi. Iya, itu yang murah dong bilang. Kira-kira ini, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini bunga yang harganya 10%. Iya, bunga pinjaman ya. Oke, semua juga pernah melakukan pinjaman gitu. Selamat pagi RRI. Oh, belum ada yang gabung. Oh, sudah ada. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera kita semua dengan Pak Sartono di Bos. Oke. Pak Odi, ini mau tanya pada narasumber. Ini cuma satu komoditi ini atau gabung UMKM? Ini kan berarti sama komoditi toh? Orang ini menghadirkan UMKM bunga dan UMKM wine dari Minas Tenggara. Ya. Pak Odi, terima kasih. Terima kasih, salam sejahtera. Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera kita semua, para narasumber. Yang penting, banyak para narasumber, yang penting bukan bunga di tepi jalan tuh ini. bilang. Itu satu. Ini kalau berbicara bunga, apa yang sudah ditanggapi orang Bung tadi yang sudah lewat, memang kalau berbicara bunga ini kan top bunga pertama top atau aki. Muncul sebagai bunga. Dulu ada bunga bilang bunga luli. Oh, top harus kita peruli di sini. Ada 10 rupas tau. Tapi cuma orang minta PTP dengan ambil so. Ternyata berlaku. Waktu top kurang pasal sambunyi lagi. Dan sekarang tak bisa di luli. So ada DP rupa sama dengan apa DP nama belakang tuturuga DP model.
ada di pebaling kali, kenapa kita ini? Itu ada bikin pagar. Nah, jadi kalau bicara UMKM ini orang yang memang punya skill profesional. Dengan ada program ini, berarti membantu pengusaha-pengusaha, apalagi di bidang-bidang komoditi-komoditi yang di bawah ini. Artinya orang yang sudah memang betul-betul dia jatuh bangun itu dia sudah biasa. Bukan ada yang saya di kampung-kampung malah foto orang warung yang penting mau dapat dengan ada program pemerintah ini membantu ini UMKM ini. Boleh pinjang. Boleh pelaste baru 1 bulan 2 bulan kayak 1 bulan di warung. Karena memang suka ada pemodal. Pokoknya ada betul-betul mau usaha. Yang orang maju sekarang ini orang sudah dari usaha. Yeah. So ada skill, so ada memang pengetahuan, ada dia mau pengelola keuangan dan segala macam, itu baru pemerintah bantu. Okay. Tapi yang jaga mati ini itu orang ini baru belajar, mau spekul dan penting tak apa dibantuan. Cuma bikin pemerintah kan. Jadi ini anak orang betul-betul nanti pemerintah mau kasih bagaimana? Ini orang pemerintah kasih orang yang memang ada hoki sama dengan Cina. Orang dia mau ini mata-mata sipit belum bikin apa-apa di bank apa tidak banyak bank rujuk terus karena dorang tahu usaha. Baik. Tapi baru ini baru mulai buat tes lebih sudah aja jangan pernah bikin kepala. Oke. Iya. Pak Sartono, kami sudah tangkap maksud Anda ya di Kombos. Memang UMKM yang selama ini konsisten dalam usaha mereka yaitu pasti mereka yang mempunyai skill ya, yang selalu berinovasi. Termasuk dengan Pak Semi sekali ini ya, Pak Semi kalau berbicara bunga begitu ya. Ya, ini bunga kan ada perilaku khusus yang harus dilakukan. Mungkin bisa sekalian menjawab dan menjawab semua juga yang menjadi pertanyaan tadi. Ya, berbagi si Ibu Grace Langwan ingin juga terkait dengan pembelian bunga mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu. Ya, di sini ada 2 pertanyaan ya. Bunga yang tidak ada akar. Ada yang tanaman aglaonema, daun busuk dan ada gai-gainya katanya. Ya. Baru aglaonema tanpa akar. Ya. Bagaimana yang dikembangkan yang lagi tren katanya itu. Oh iya. Jadi yang kena busuk itu kita sebut dengan virusnya, virus sama, ya. Bakteri. Jadi itu kita harus insek dan fungisida setiap 3 hari ya Cik Kubusku. Setiap 3 hari kita insek dan fungisida. Baru kelanjutannya untuk apakah dia bisa hidup kalau tidak ada akar, bisa asalkan tidak ada spot merah. Nanti teman di Facebook Flora dan Aglaonema Manado nanti kita bimbing juga. Mungkin cuma itu, gampang. Untuk mendapatkan yang insek itu mudah kan, ada tersedia ya? Iya, semua tersedia baik juga obat tanaman ada. Baik kecil, ke saya juga ada juga. Ada semua orang jual semua kebutuhan dari bunga tanaman hias itu ada, semua ada. Jadi ada tempat konsultasi khusus ya Pak? Ada. Kalau saya door to door rumah. Jadi macam kita ambil aglonema Pak Bung Semi. Bung Semi, kenapa sakit nih bunga? Kayak begitu dong. Iya rata-rata seperti itu. Dokter gitu. Kok bagaimana kasih yang mau ini bunga ini? Iya rata-rata seperti itu. Oh mungkin terlalu kena panas. Begitu, konsultasi. Iya, rata-rata begitu. Seringkali saya juga berkunjung. Jadi bukan cuma dokter tanpa konsultasi. Bunga juga ya? Iya. Memang begitu. Karena suka ada pakai tanah lilin. Iya betul. Iya betul. Itu keras ya. Soalnya Ibu kita jujur ya, waktu aglonema itu booming juga di pandemi, orang semua jadi ikut-ikutan tuh, beli ambil aglonema. Dan akhirnya mati semua. Nggak ada satu pun aglonema di rumah yang tersisa. Jadi ada beli 5. Iya, kalau beli aglonema, aglonema tuh harus dirawat. Kalau nggak dirawat, itu pasti mati. Jadi mungkin dia bertahan ya 2-3 bulan. Kalau tidak dirawat, dia akan pelang-pelang daun bawah jatuh. Karena aglonema tuh dalam arti dirawat, orang kasih vitamin, orang pupuk, orang fungisida. Ya, tahu fungisida itu apa tadi tahu. Jadi begini, kalau fungisida itu bukan cuma mau siram begitu dong. Iyo, kecuali
Dudi atau Luli, ya mungkin orang cuma siram, it's pagi, okay. siang, sore, ya. Tapi kalau khusus untuk aglonema itu harus dirawat. Aglonema itu dia baiknya di luar tanpa sumber atau di bagaimana, Ibu? Jadi aglonema itu dia lebih bagus, dia harus ada cahaya. Pencahayaan itu kurang lebih 85%. Jadi 85% itu dalam arti sinar matahari hanya 15%. Jadi begitu. Jadi aglonema itu cocok juga dari tumbuhan place. Iya, di place. Di place bagus. Dia kan ada angin-angin, apalagi ada matahari Salah, pagi. Bang. Turun taruh di Batas mati. Di dalam Iya. rumah. Ini yang orang tidak ada pengetahuan, Gang. Ada dokternya di sini. Iya. Jadi begini, ketika kita mendapatkan bunga dari narasumber ini, Iya. yang pasti boleh konsultasi. Boleh. Beli berarti kedepannya bisa, oh ini ada perkembangan seperti ini. Jadi akan begini, kalau perbedaan seperti Pak ini. Semi, kalau Pak Semi, dia kan suka delivery. Iya. Nah, biasanya di saat delivery itu ada konsultasi. Jadi bukan cuma dokter, pipa dokter konsultasi, tapi di bunga juga. Kalau Pak Semi itu DP bidang. Nah, DP bidang kalau dia delivery bunga, biasanya dorang suka konsultasi ini bagaimana, ini mau baking bagaimana supaya dia boleh hidup, dia boleh subur. Nah, itu biasanya dorang tanya Pak Semi, karena Pak Semi punya media. Begitu. Pak Semi bikin media. Jadi bagaimana ini aglo bisa tumbuh subur dengan memakai media mantap. Media agromedia mantap. Nah, ini Pak Semi yang bikin DP media itu. Coba bisa lebih di media itu Yang bagaimana? mantap itu bagaimana itu? Media itu. Pak Semi? Itu salah satu penunjang untuk aglonema. Secara fisik bagaimana dia? Fisik dia sekam bakar, sangrai, dan ada 9 campuran di dalam situ. Rahasia ya? Tidak jadi tidak rahasia. Mau juga belajar silakan, tidak rahasia. Jadi itu salah satu untuk menunjang tanaman dia sehat bagus, dan itu rawatan. Iya. Usaha Pak Semi di mana alamatnya? Tongkaina. Bunaken. Cari bagaimana Kak kita seringkali pipa terapi. Hotel Lule. Hotel Lule di hotel dah. Hotel Lule, samping Hotel Lule. Dekat Hotel Lule ya. Ada nama usaha itu? Aglonema Manado. Aglonema Manado. Kalau di map ada ketik. Baru mau baking. Aduh, mesti cepat. Ya. Kalau Ibu Tampa di Tumaluntung. Tumaluntung, Kang. Di Minut. Oh, Tumaluntung Minut. Minut, Iya. Baik. Di Zoom-nya kita ya, ada masih dengan Ibu Frianti dan juga Pak Albert. Kalau di sana bagaimana Pak terkait dengan wine ini? Kalau di bunga ada dokternya, wine juga ada dokternya di situ Pak. Dokter apa maksudnya? Untuk bagaimana merawat dan juga barangkali untuk siapa yang mau pingin juga mengembangkan produk yang sama begitu, belajar ya terkait dengan pengelolaan buah-buahan yang lain juga untuk dijadikan wine. Silakan Pak Albert, Ibu Frianti. Ya, untuk sekarang ini memang di Biau kami mengembangkan dari dua tahun lalu. Jadi kebetulan saya tugas di sini dan saya lihat ini banyak sekali sumber daya alam yang perlu dibikin. Jadi saya latih ibu-ibu di sini untuk bikin wine. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan, saya kasih latih di sini. Bikin cara fermentasi selama 2 bulan, 3 bulan. Mereka banyak tanya saya dan saya bagikan ilmu mereka di sini. Ya, Pak Albert, apakah bolehkah dari Manado misalnya ingin bermitra dengan produk ini dan menjualnya di Manado? Itu yang kami butuh sekali Pak Audi dan Pak Hendra. Itu yang kami perlukan memang. Iya. Berarti
Memang orang harus ke nanti kita cari waktu Pak ya, kita RRI tertarik ingin langsung melihat produksinya. Iya. Dan kita boleh buat videonya juga. Ya Pak. Ya. Boleh Pak Albert ya, kita cari waktu. Oke. Ya. Pak Albert, kalau melihat dari wine ini kan semakin lama disimpan semakin bagus kualitasnya. Kalau buah-buahan yang sifatnya yang dikelola di Riau sana, apakah ini punya jenjang waktunya begitu atau sama juga kayak wine yang sebelum-sebelumnya yang lama disimpan lebih bagus kualitasnya begitu, Pak Albert? Iya, ini karena fermentasi. Jadi fermentasi itu butuh 2-3 bulan fermentasi pertama untuk jadi wine. Nah setelah itu dia butuh penyimpanan. Jadi semakin lama disimpan itu kualitasnya semakin bagus. Ya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, malah lebih, makin lama. Yang penting kemasannya itu cara pembotolannya itu yang tepat, pakai botol kaca. Kalau ini sementara kita pakai botol mengurangi nilai kandungan alkoholnya di dalam situ, Pak. Justru semakin bagus kalau disimpan kan. Iya. Pak Albert. Ya, jadi memang untuk semakin lama dia disimpan, memang kadar alkoholnya itu tidak bertambah karena dia sudah stop di saat fermentasi. Tapi rasanya ini pada cita rasanya. Pak Albert, apakah Pak Albert juga terbuka untuk ada investor yang mungkin ingin bermitra dengan Pak Albert? Ya siap, kami siap sekali untuk dengan investor kalau ada. Kami memang sangat membutuhkan. Ya, sama seperti Bu Priyanti, dia katakan ini sudah ada sekitar berapa liter yang terkumpul? 300-an liter. Ya, sudah ada 300 liter dan kita untuk masyarakat ini akan Pak Albert, adakah nomor kontak yang boleh kami publis misalnya? Nama usaha juga di sana. Nama usaha dan apa ya? Yang boleh kami publis. Tentu kan kalau Pak Albert nomor pribadi enak tuh mungkin ada urusan. Tapi untuk nomor usahanya yang bisa dipublis untuk pemasaran, adakah Pak Albert yang bisa disampaikan di sini? Oh iya, ada Ibu Priyanti bagian pemasaran. Untuk pemasaran kalau di Desa Riau memang untuk saat ini ditangani oleh BUMDes. BUMDes yang ada di Desa Riau. Karena BUMDes yang ada di Desa Riau juga itu sudah bersertifikat hukum. Jadi BUMDes Patorang itu dia ada sertifikat hukum. Dan untuk nomor boleh dicatat. Ya, siap. 0823 4717 6965. 6965 ya. Oke. Untuk nama produk Mutaunsa Wine. Mutaunsa Wine. BUMDes Mutaunsa. Muntausa Wine. Oke. 0823 4717 6965 Muntausa Wine. Oke. Gagah ini Hen. Keras juga ini. Ini kata lihat naluri bisnis ada sedikit ini Bung Hendra ini Kang. Dia mungkin mau pasarkan mungkin di. Artinya kalau kita mendengarkan hal yang menarik, pasti disampaikan kepada orang juga pasti akan menarik dan menjadi daya tarik ya. Apalagi kita yang menjadi diberikan tugas di luar daerah pasti akan peluang bisnis sekecil apapun itu layak promosikan dengan sendirinya. Apalagi ini kan barang non durable goods. Ya, barang yang durable goods, barang yang tahan lama. Maksudnya yang dia sifatnya kadaluarsa cepat begitu. Ketika Anda ingin membantu memasarkan kan ada nilai bisnisnya, enggak takut iya semua rusak, DP rusak atau apa. Nah, jadi resikonya lebih kecil. Lebih kecil. Iya, betul. Jadi Henry Sadia berapa? Pak, nanti kita mau ketemu di Riau sana Pak ya. Riau ya. Oke. Riau. Terima kasih Pak waktunya bersama dengan Ibu Priyanti juga di sana, BUMDes yang ada di sana, semoga sukses selalu. Apalagi mengenai dana desa kan dikelola oleh BUMDes dan ternyata BUMDes di sana mengelola dengan produk yang terbarukan ini ya. Inovasinya yaitu wine dari buah-buahan seperti pisang, ada salak tadi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Albert, Ibu Priyanti di sana. Ya, terima kasih banyak Pak Odi dan Pak Hendra, luar biasa kesempatan ini. Tuhan berkati ya. Iya, sama-sama Tuhan berkati.
Dan selanjutnya Bung Audi. Oke, kami minta closing statement sekaligus juga promo dari Bung Semi bagaimana usaha aglonema Manado ini. Silakan, dan Ibu Freike juga silakan. Terima kasih. Yang ingin mau tanya-tanya bunga atau beli media, silakan. Nomornya ada lagi? Ada. Ya. Silakan hubungi di nomor 0852 852 71 71 666 666 9. Iya. Aglonema Manado. Aglonema Manado. Nama Facebook juga Aglonema Manado. Di FB juga ada ya? Iya, Oke. Silakan Ibu. Iya, untuk masyarakat Manado yang butuh bunga aglonema boleh hubungi Reike Florapedia Minut. Oke. Nomornya berapa, Bu? Nomor 0852 41 71 67 88. Oke, dengan demikian maka berakhirlah ya. Ya, ini Forum pembicaraan Kawan Dua. kita terkait dengan UMKM ya, banyak wawasan, banyak inovasi juga, dan ini potensi-potensi ekonomi yang akan masuk. Kita membangkitkan yakin percaya UMKM kita. rekan Hendra ini Iya. dialog ini berdampak kepada UMKM lain ya. Betul sekali. Karena mereka ternyata juga tahan banting, tahan uji ya, dan tetap inovasi. Ada aglonema terbaru mungkin Ya, akan banyak. tetap diupdate ya. Aglonema juga ada seri-seri mungkin yang muncul. Demikian juga wine yang di WAU juga luar biasa. Sulawesi Utara ternyata luar biasa UMKM. Inovasinya. Dan akhirnya saya Audi Kandores dan penanggung jawab acara juga ini Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia, dan saya Hendra Asap pamit suara, dan semua UMKM kita yang hadir tentunya akan undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Sampai jumpa dan selamat pagi menjelang siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah.